Halo anak hebat, Assalamualaikum. Ini adalah video pembelajaran IPA kelas 7. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai pencemaran lingkungan bagian kedua. Masih bersama dengan Sains Kelasku. Ikuti terus ya video pembelajarannya. Yuk kita lihat. Lingkungan yang tercemar, berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Ada 5 jenis pencemaran, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran suara, dan pencemaran cahaya. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah polusi udara atau pencemaran udara. Udara merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan makhluk. Karena udara sangat dibutuhkan untuk bernapas dan hendaknya memiliki kualitas udara yang baik. Udara yang berkualitas baik adalah udara yang belum mengalami pencemaran, dengan ciri-ciri tidak berbau, terasa segar, dan ringan saat dihirup. Sumber pencemaran udara. Pencemaran udara bisa dari berbagai hal seperti industri atau transportasi. Selain itu disebabkan juga oleh faktor alam seperti kebakaran hutan atau gunung meletus yang menyebabkan polusi udara. Ditambah semakin sempitnya lahan hijau khususnya di perkotaan. Standar pencemaran udara dapat ditentukan berdasarkan 5 zat pencemar utama, yaitu karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon, dan partikel debu. Dampak pencemaran udara. Dampaknya bisa berskala mikro dan makro. Pada skala mikro berdampak pada kesehatan, seperti tubuh kekurangan oksigen sehingga menjadi lemas. Jika berlangsung lama dapat menyebabkan kematian. Dampak skala makro seperti terjadinya fenomena hujan asam, efek rumah kaca, dan penipisan lapisan ozon. Pencegahan pencemaran udara adalah untuk mencegah dan menanggulanginya bisa melakukan reboisasi buat mengurangi kadar karbon dioksida di udara. Membuat jalur hijau berupa penanaman pohon di kota-kota sebagai paru-paru terutama di perkotaan. Lokasi pabrik sebaiknya jauh dari pemukiman penduduk. Bahkan pabrik harus membuat cerobong asap yang tinggi agar limbah yang keluar tidak bau. Kedua adalah polusi air atau pencemaran air. Pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam air. Dampaknya membuat air tercemar dan kualitas air menurun. Pencemaran air bisa terjadi dari limbah industri, limbah rumah tangga, ataupun limbah pertanian. Limbah industri sangat potensial sebagai penyebab terjadinya pencemaran air, karena limbah cairnya langsung dibuang tanpa diolah terlebih dahulu. Padahal limbahnya mengandung bahan yang berbahaya. Dampak pencemaran air. Air yang tercemar limbah akan berdampak tidak bisa dimanfaatkan. Karena limbah yang terkandung dalam air dapat membusuk dan muncul rasa dan bau yang tidak sedap.
Proses pembusukan limbah oleh pengurai membutuhkan banyak oksigen. Dampaknya, kadar oksigen dalam air yang diperlukan oleh makhluk hidup lain jadi berkurang. Pencegahan polusi air. Untuk mencegah agar kualitas air tetap baik, perlu yang pertama, industri wajib membuat unit pengelolaan limbah. Yang kedua, menggunakan pupuk buatan dan pestisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Dan yang ketiga, tidak membuang sampah ke sungai. Yang ketiga sekarang polusi tanah atau pencemaran tanah. Pencemaran tanah pada umumnya disebabkan oleh zat-zat kimia yang dibuang secara langsung. Pencemaran bisa juga oleh sampah anorganik yang tidak bisa terurai. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Itu akan berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan. Sumber pencemaran tanah. Sumber pencemaran tanah bisa dari berbagai hal, seperti limbah keluarga atau kegiatan pertanian. Limbah keluarga berupa senyawa anorganik yang tidak bisa terurai oleh mikroorganisme. Limbah pertanian dari penggunaan pupuk buatan, zat pemberantas hama, dan pemberantasan tumbuhan pengganggu. Dampak pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah bisa berdampak pada kesehatan manusia, karena tanah yang tercemar akan mengandung bakteri penyebab penyakit. Pencemaran tanah juga bisa berdampak kepada ekosistem. Penggunaan pestisida yang berlebihan bisa menjadi asam yang selanjutnya berpengaruh pada produktivitas tanaman. Pencegahan polusi tanah. Untuk mencegah bisa melakukan daur ulang sampah yang tidak bisa diurai. Jadi tidak dibuang melainkan dimanfaatkan. Memisahkan sampah plastik dengan non-plastik. Sampah plastik bisa ditimbun, tidak dibuang sembarangan. Bisa juga dengan cara remediasi. Remediasi adalah kegiatan membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Selanjutnya adalah pencemaran suara. Pencemaran suara disebabkan oleh suara bising secara terus-menerus. Sumbernya adalah suara petir, suara lalu lintas darat, pesawat terbang, mesin pabrik, dan suara gandum lainnya. Kekuatan suara berbagai kegiatan berbeda-beda. Suara dianggap sebagai pencemar apabila suara yang tidak diinginkan masuk ke lingkungan manusia sehingga mengganggu aktivitas manusia. Bahkan suara yang terlalu keras dapat merusak fungsi telinga. Akibat pencemaran secara global yang pertama adalah terjadinya hujan asam. Zat NOx dan SOx di udara akan mengakibatkan hujan asam. Ini berarti terjadi perubahan pH air hujan. Perubahan pH air hujan yang terlalu tinggi mengakibatkan rusaknya jaringan tumbuhan. Yang kedua, menipisnya lapisan ozon. Lapisan ozon merupakan selimut atmosfer bumi. Lapisan ini mencegah radiasi ultraviolet cahaya matahari. Akibat pencemaran CFC, banyak partikel ozon terikat oleh radikal fluor dari CFC. Selanjutnya terjadilah penipisan lapisan ozon dan kemungkinan terbentuk lubang lapisan ozon. Hal ini yang menyebabkan intensitas sinar ultraviolet sampai ke permukaan bumi meningkat secara tajam. Akibatnya timbul penyakit mematikan oleh pengaruh sinar ultraviolet yang sangat besar.
Akibat yang ketiga adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi karena di atmosfer bumi ada gas yang mampu menyerap sinar inframerah, yaitu sinar panas yang dipancarkan ke bumi. Gas yang mampu memberikan efek rumah kaca dikenal dengan gas rumah kaca, yang terdiri dari CO2, nitrogen, uap air, maupun CFC. Bila gas-gas tersebut bergabung akan membentuk awan yang memiliki sifat seperti kaca, yaitu dapat ditembus cahaya matahari tetapi menyerap sinar panas atau inframerah. Di akhir video pembelajaran ada beberapa soal yang berkaitan dengan video tadi. Semoga kalian bisa mengerjakan. Cukup sekian video pembelajaran IPA kelas 7 mengenai pencemaran lingkungan bagian kedua. Semoga video ini bermanfaat. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.